Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif dari Ibu Cici Mulyaningsih. Ibu Cici Mulyaningsih merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6. Beliau bertugas di SDIT Rodatul Jannah Cilegon. Nah, Bapak Ibu, seperti apa itu budaya positif akan langsung didiseminasikan oleh Ibu Cici. Untuk itu, kepada Ibu Cici, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ina. Terima kasih waktunya, terima kasih teman-teman semua yang pada malam hari ini berkenan hadir. Mohon maaf saya melakukannya di malam hari karena ternyata kalau di siang hari agak susah menyatukan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di malam hari ini pada waktunya mungkin teman-teman istirahat di rumah tapi dalam keadaan sehat dan positive thinking, dengan ceria, berkenan menghadiri diseminasi modul 1.4 saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Teman-teman guru hebat yang saya banggakan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak di malam hari ini berkenan menghadiri diseminasi budaya positif. Budaya positif ini merupakan salah satu materi yang kami pelajari di modul 1.4. Izinkan saya sharing PowerPoint-nya atau saya video ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah terlihat Bu, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Modul 1.4 tentang disiplin positif. Ini materi ini sangat menarik. Insya Allah akan saya paparkan. Ada 6 hal yang dibahas dalam modul 1.4. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Mungkin beberapa istilah di sini ada yang mungkin baru bagi Bapak Ibu atau mungkin yang pernah juga didengar ya atau dibaca. Kebanyakan orang biasanya menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, kemudian keteraturan dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman karena sebenarnya berbeda antara disiplin dengan hukuman. Disiplin positif ini tidak harus dengan memberikan hukuman, justru sebisa mungkin hindari kata hukuman. Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, murid yang merdeka dalam konteks pendidikan, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat.
Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi dari internalnya, dari dalam dirinya sendiri. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan orang lain untuk mendisiplinkan diri kita, atau bisa dikatakan dengan motivasi eksternal. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang menghasilkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita nanti pada praktisnya di lapangan berhadapan dengan para murid-murid kita di sekolah. Tentunya kita sudah harus mulai memahami disiplin positif itu sebenarnya seperti apa. Apakah masih diperbolehkan memberikan hukuman ataukah gantinya seperti apa? Sebuah ilusi kontrol, ilusi selama ini kita memahami atau berilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Dan yang kedua bahwa kritik akan membuat orang kritik yang membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ilusi yang ketiga bahwa semua penguatan positif itu dapat berefektif dan bermanfaat. Dan ilusi yang keempat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Keempat ilusi ini tidak semuanya dikatakan tepat, ya, karena sesungguhnya berdasarkan teori kontrol bahwa yang mengontrol murid atau mengontrol manusia itu bukanlah orang lain tetapi dirinya sendiri. Contohnya, kalau kita memegang sesuatu ini bisa keyakinan, sebuah benda yang kita yakini, sebuah benda yang kita sayangi dan tidak ingin dilepaskan. Nah, meskipun dari luar itu banyak yang membujuk, menyuruh begini, menyuruh begitu, tetapi kalau kita mengontrol untuk tidak membuka kepalang tangan ini, otomatis tidak akan terbuka. Begitu juga dengan teori kontrol untuk anak didik kita atau murid kita. Kita nggak bisa sepenuhnya mengontrol mereka, tetapi kontrol itu ada dari dalam diri mereka sendiri. Nah, disiplin positif sering dihubungkan dengan keadaan kepatuhan, hukuman. Makna kata disiplin dimaknai sesuatu yang tidak sesuai atau tidak membuat tidak nyaman. Mohon maaf. Disiplin itu sebenarnya kontrol diri dengan menggali potensi diri untuk mencapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Nah, ada tiga teori motivasi apa yang melatar belakangi perbuatan kita. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Misalnya mungkin kita tidak terlambat ke sekolah karena merasa tidak nyaman kalau ternyata kepala sekolah atau wakil kepala sekolah menegur kita. Rasa tidak nyaman itu ada. Jadi motivasinya itu motivasi dari luar. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau misalkan saya terus-menerus datang tepat waktu, maka pasti saya akan menjadi juru teladan atau mungkin saya akan mendapatkan penghargaan. Itu juga motivasi dari luar. Yang ketiga, untuk penghargaan diri sendiri. Nah, ini posisinya lebih kuat dibandingkan dua tadi yang di atas. Jadi, motivasi kita untuk melakukan sesuatu yang dianggap kita baik berasal dari dalam diri kita sendiri demi menghargai diri kita sendiri. Jadi saya atau Bapak Ibu datang ke sekolah tidak terlambat karena ingin menghargai diri sendiri bahwa saya ini bisa loh menjadi atau melakukan hal-hal yang baik. Nah, nilai-nilai kebajikan, sebentar. Nilai-nilai kebajikan, mungkin ini selintas kita berpikir apa ya artinya?
Mungkin di antara kita sudah bisa memahami ya, nilai-nilai kebajikan itu adalah sesuatu yang positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap dari individu kita. Jadi ini mengesampingkan bangsa, ras, agama. Jadi nilai-nilai kebijakan ini bersifat universal, bersifat umum, gitu ya. Nah, ini sesuatu yang ingin kita dapatkan. Untuk nilai-nilai kebajikan anak Indonesia, kita sudah mengenalnya mungkin dari profil pelajar Pancasila. Meskipun nilai-nilai kebajikan ini tidak terbatas hanya ini saja, bisa nilai-nilai kebajikan bisa banyak macamnya. Tetapi mungkin di kurikulum Merdeka ini kita mengenal nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi ini sesuatu nilai-nilai positif yang ingin dicapai. Sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku selama ini? Mengapa kita melakukan sesuatu, kemudian apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari mana, gitu. Kemudian dari diri sendiri atau orang lain, ya. Kadang kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, yang tadi dibahas sama saya, 3 motivasi perilaku manusia, ya. Yang paling kuat posisinya adalah menjadi orang yang diinginkan untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang hukuman dan penghargaan. Selama ini kita mungkin bersama anak-anak kita di sekolah, kita sangat mengenal istilah hukuman dan penghargaan. Ada 3 istilah sebenarnya. Ada yang namanya hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Bisa dilakukan berupa hukuman fisik atau psikis. Murid disakiti oleh suatu perkataan atau perbuatan kita sebagai konsekuen. Sedangkan konsekuensi itu biasanya sudah terencana atau sudah disepakati, dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi ini berdasarkan persetujuan antara guru dengan murid di kelas. Misalnya, kalau kalian melakukan pelanggaran, tidak mengerjakan tugas ini, maka akan diberikan konsekuensinya berupa apa. Ini namanya konsekuensi. Sudah direncanakan, sudah disepakati. Sedangkan yang ketiga ada namanya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya apa? Restitusi ini bukan merupakan hukuman atau juga konsekuensi, tetapi menyadarkan murid-murid kembali pada keyakinan mereka sehingga mereka merasa dihargai dan memiliki kembali kepada keyakinannya dan berbuat sesuai keyakinan. Ini ada beberapa contoh ya untuk membedakan apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi berdasarkan definisi yang tadi sudah kita bahas? Boleh dibuka mic-nya. Bu Alia mungkin bisa menjawab. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Berdasarkan definisi yang tadi sudah kita bahas, apakah ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Konsekuensi bukan, Bu? Konsekuensi. Mungkin Bu Alia punya alasan?
Ya, karena di situ kan ada kata terlambatnya kan, jadi dia harus mencatat 100 kali di buku tulis. Oke, baik. Oke, kita simpan dulu jawaban Bu Alia. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Misalkan terlambat datang ke sekolah nih salah satu murid kita. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bu Imal mungkin bisa memberikan pendapatnya, silahkan. Sepertinya ini hukuman kalau misalnya tidak dilakukan secara spontan ya, maksudnya bukan atas kalau sudah ada kesepakatan antara guru dan murid, misalnya kalau kamu terlambat lagi nanti kamu harus lari keliling lapangan. Nah, kalau misalkan sudah ada perjanjian sebelumnya, maka ini masuknya adalah konsekuensi. Tapi kalau misalkan tidak ada perjanjian, maka ini masuknya ke dalam hukuman. Baik, terima kasih Bu Imal dan Bu Alia ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Mungkin Bu Evi bisa mengutarakan pendapatnya untuk kasus yang ketiga ini. Silakan Bu Evi. Atau Bu Etna boleh. Bu Etna boleh, silakan buka mic-nya. Kalau saya boleh. Oke, silakan Bu Haji, Bu Amalia. Kalau kata saya mungkin restitusi. Karena proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Nah, coba kita lanjutkan ya. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku ini bisa dikatakan konsekuensi. Karena apa? Jika betul tadi Bu Alia ya, Bu Alia tadi menyatakan ini mungkin termasuk konsekuensi karena mungkin dari awal sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Untuk kasus yang kedua, betul kata Bu Imal tadi bisa dikatakan hukuman jika ini diberikan secara tiba-tiba atau tidak ada kesepakatan sebelumnya. Dan ini tidak ada kaitannya antara mengelilingi lapangan dengan kesalahan yang dia perbuat. Seperti itu. Sementara membersihkan coretan yang dibuatnya di meja bisa termasuk konsekuensi karena mungkin sudah ada kesepakatan bahwa meja ini harus bersih, gitu kan. Kemudian kalau misalkan ada pelanggaran, konsekuensinya harus membersihkan sendiri coretan yang sudah dibuat. Nah, dari kasus-kasus ini tentunya kita bertanya-tanya. Jadi yang restitusi itu yang seperti apa? Coba kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke restitusi, sebenarnya ada satu istilah lagi namanya di penghargaan. Nah, ternyata Bapak Ibu, penghargaan ini tidak selamanya ini positif untuk anak-anak. Ya, ada istilah dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Karena penghargaan itu hanya efektif jika dilakukan dalam jangka waktu pendek. Jadi itu bisa efektif. Tapi kalau misalkan sudah sangat lama, itu sudah dilupakan. Kemudian penghargaan juga jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka murid akan bergantung pada penghargaan yang diberikan dan akan kehilangan motivasi dari dalam diri. Ya, jadi kontrol dirinya kurang gitu kan. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan.
Jadi sebenarnya tindakan baik yang kita lakukan itu kita tidak kita sadari, tapi hanya demi sebuah penghargaan. Kemudian jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kemudian ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain pasti akan merasa iri. Kira-kira begitu ya, kita juga mungkin pernah mengalami hal ini. Duh ya, si itu dapat penghargaan, rasanya ingin sekali, tapi kok susah gitu. Sebenarnya rasa iri ini bisa kita bisa kita jadikan sebagai motivasi, tapi bisa juga sebagai sesuatu yang membuat kita down gitu ya, bisa seperti itu. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Ini mungkin beberapa sisi negatif dari sebuah penghargaan. Kemudian penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi ada rasa merasa terhukum. Ya, si itu menjadi orang yang paling disiplin, aku enggak gitu. Jadi mungkin dari situ ada rasa-rasa terhukum yang dimiliki oleh orang lain yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, sebelum ke restitusi masih panjang ternyata ini ya. Kita membahas dulu tentang keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan yang kita sebut sebagai keyakinan atau tadi kebajikan universal itu disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari suku, negara, bahasa, agama, ya. Nilai-nilai kebajikan ini yang akan memotivasi dari dalam, yang dapat menjadi landasan dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi misi tujuan dari sebuah institusi. Nah, ini adalah modal dasar dari sebuah disiplin positif, ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas kita bisa lakukan sebagai suatu awalan disiplin positif, ya. Bisa dengan cara membuat kesepakatan dulu bersama teman-teman, bersama anak-anak di kelas, kemudian menanyakan kepada mereka kira-kira apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang mereka harapkan di kelas, dan harapan-harapan mereka itu dikumpulkan menjadi satu, kemudian kita ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kadang-kadang kita suatu waktu sering menggunakan kalimat negatif, atau anak-anak disuruh, nah kira-kira apa sih yang kalian senangi di kelas? Seperti misalkan saya membuat keyakinan kelas, bertanya ke anak-anak, apa sih yang kalian inginkan di dalam kelas? Bu, aku tidak mau ribut misalkan. Nah, kalimat negatif tadi ada kata-kata tidak, kita ubah dulu menjadi kalimat positif, ya. Setelah itu kita tinjau kembali curah pendapat mereka, dan selanjutnya keyakinan kelas itu dapat kita tempel di tempat yang menarik agar anak-anak selalu teringat dan berusaha untuk mewujudkan keyakinan kelas itu di dalam kelas. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang dilakukan di kelas 2B. Ini anak-anak awalnya mereka mencurahkan pendapat mereka tentang keyakinan kelas mereka, kemudian ditempel, setelah itu diperbaiki dari kalimat negatif menjadi kalimat positif, kemudian dibuat keyakinan kelas 2B ini ya, dibuat semenarik mungkin, dan mungkin kita pilih garis-garis besarnya saja agar mudah diingat. Contoh keyakinan kelas 2B ini yang pertama, menjaga kelas bersih dan rapi. Ini nanti turunannya banyak. Apa saja? Melaksanakan piket, membuang sampah pada tempatnya, kemudian membersihkan bekas makan. Itu turunan-turunannya banyak, ya. Jadi keyakinan kelas ini dibuat pokok-pokoknya saja dan semuanya dalam bentuk kalimat positif, gitu ya. Nah,
Sekarang kita tadi istilah yang kita tertunda tadi restitusi dan 5 positif kontrol. Bagaimana sih proses restitusi itu? Yang tadi katanya hukuman itu kurang pas, konsekuensi juga ada nilai negatifnya. Nah, restitusi itu seperti apa? Kita lanjutkan pembahasan tentang restitusi atau 5 posisi kontrol yang dapat kita lakukan sebagai guru di dalam kelas. Jadi, Bapak Ibu semua, sebagai guru, pemimpin pembelajaran di dalam kelas, kita memiliki posisi kontrol yang biasa kita lakukan. Yang pertama, posisi kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau atau pengawas. Dan yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Sebenarnya dari posisi kontrol ini yang ada 5, ini mungkin ada beberapa yang pernah kita lakukan atau bahkan yang sering kita lakukan. Sebenarnya mana sih yang kira-kira lebih nyaman untuk anak-anak, lebih nyaman untuk kita, lebih bagus untuk menciptakan disiplin positif. Begitu. Coba kita bahas satu persatu ya tentang 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Mungkin kita pernah melakukan ini. Biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ucapan. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid yang lebih dalam lagi. Jadi kalau kita guru tapi memegang posisi sebagai penghukum, itu biasanya saklek gitu ya. Pokoknya anak-anak harus diginiin biar mereka itu begini-begini gitu. Contoh kalimatnya, patuhi aturan saya, awas gitu ya. Jadi mengancam, mengintimidasi, atau kamu selalu aja salah. Bagaimana? Gitu. Itu penghukum. Atau pasti selalu yang saya selesaikan. Nah, mungkin kita pernah melakukan ini ya. Kemudian yang selanjutnya. Nah, oh iya, ini ciri-ciri. Biasanya penghukum itu nadanya suaranya tinggi, bahasa tubuhnya agak-agak gimana gitu mengerikan. Matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk gitu kan, menghardik, terlambat lagi gitu ya. Itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, hasilnya apa? Kemungkinan murid marah atau mendendam atau bahkan bersikap agresif mereka. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut mencoret-coret bukunya, mejanya, terus bete seharian, kemudian atau mungkin bahkan bisa merusak barang-barang milik kita ketika sebagai penghukum gitu ya. Itu hasilnya atau akibat dari posisi kontrol sebagai penghukum yang kita lakukan. Tentu hal ini tidak kita inginkan ya, karena ternyata efeknya kurang baik. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Nih, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tidak seperti marah, ya. Tapi membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau merasa rendah diri. Biasanya kalimatnya itu contohnya seperti ini. Ibu sangat kecewa banget sama kamu. Kenapa sih kamu bisa seperti ini? Suaranya sih lembut, tapi itu membuat orang lain merasa bersalah. Kemudian contoh yang lain misalkan nih, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kan sudah berulang-ulang Ibu katakan atau Bapak katakan. Suaranya lembut, tapi itu membuat diri orang lain atau murid kita merasa bersalah. Oh, contoh yang lain, gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Mereka pasti sedih kan? Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah.
Nah, tentu hal ini juga ada dampaknya ya. Pada posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi mereka nggak pede, merasa oh ya aku mah selalu begini, aku mah selalu salah, aku mah selalu buruk gitu kan. Akhirnya mereka tidak semangat gitu ya, merasa sedih gitu. Oke, lanjut. Mohon maaf. Nah ini hasilnya, murid merasa bersalah telah mengecewakan, mereka gagal, kemudian memandang dirinya negatif, tidak positif. Ini efeknya panjang, bukan hanya pada saat sekarang, tetapi mungkin jangka panjang, gitu ya. Sehingga ketika mereka di dunia kerja, ketika mereka di masyarakat, mereka tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu, takut salah, gitu ya. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya adalah posisi teman. Nih, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol, murid melalui persuasi. Contohnya, ayolah, bantulah demi Bapak ya, atau masa sih gitu sama Bu Guru, gitu kan? Itu sebagai teman. Selama ini terus terang saya melakukan ini, gitu ya. Jadi dengan harapan saya bisa lebih akrab dengan anak-anak. Tapi ternyata posisi sebagai teman juga ada hal negatifnya, gitu ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Masa kamu sekarang tidak mau bantu Bapak? Masa kamu sekarang tidak mau bantu guru? Capek loh, bantu guru ya. Kita belajar bersama-sama ya, gitu. Ini posisi teman. Mungkin niatnya agar anak-anak bisa lebih dekat dengan kita. Tapi ada hal negatifnya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Saya pikir Bapak Ibu guru teman saya, ternyata bukan, gitu ya. Jadi ketika mereka dikecewakan, mereka, duh ya, ternyata Ibu guru kok begitu, katanya teman, katanya dekat, katanya sayang, gitu. Ini posisi kontrol sebagai teman. Muridnya akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu termasuk dampak yang positif. Hanya saja negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia bisa mengandalkan guru itu. Tapi kalau guru itu tidak ada, dia kebingungan, gitu ya. Oke. Selanjutnya ada posisi pemantau. Ini biasanya pemantau ini dia menggunakan data-data atau peraturan-peraturan yang sudah disepakati, gitu kan. Kalau misalkan ada yang melanggar aturan, dia langsung, nah, kamu udah tahu kan peraturannya bagaimana? Terus kamu udah tahu kan konsekuensinya? Udah dapat berapa poin kesalahannya, gitu ya. Itu sebagai pemantau. Nah, seorang pemantau mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Ya, bisa menggunakan stiker, catatan, daftar cek. Posisi ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ya, tetapi tentu saja ternyata ada juga sisi negatif yang dihasilkan dari posisi pemantau tadi. Nah, yang terakhir ada namanya posisi manajer. Posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri.
Jadi kalau posisi manajer, kita mengajak anak atau murid menemukan dia punya kesalahannya apa, kemudian harusnya bagaimana. Jadi kita sebagai manajer itu menjadi fasilitator, ya, fasilitator bagi murid untuk menemukan kembali sesuai keyakinan dia. Akhirnya timbullah motivasi dari dalam tanpa ada paksaan, tanpa ada merasa direndahkan. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, tapi kita membimbing murid dapat mengatur dirinya sendiri, gitu ya. Bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi bukan dipermalukan, tapi dia menjadi lebih positif menilai dirinya sendiri, karena dia bisa menemukan kesalahan dan menemukan solusinya, ya. Nah, berlanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu perlakuan dari guru ke murid ketika menemukan murid dalam keadaan melakukan pelanggaran keyakinan kelas yang sudah disepakati atau keyakinan kelas yang sudah mereka buat sendiri, gitu ya. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang atau denda, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf, ya. Bukan karena itu, tapi fokusnya murid berbuat salah, mereka fokus untuk bagaimana menebus kesalahan dan menghindari, maksudnya bagaimana mereka melakukan upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal dari dalam diri mereka sendiri. Jadi kita sebagai di dalam segitiga restitusi ini, posisi kontrol yang kita tentu saja sebagai manajer mungkin ya, karena posisi kontrol guru kepada murid yang paling baik adalah sebagai manajer. Dengan situasi itu, dengan segitiga restitusi, mereka merasa lega seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi, tetapi kalau kita melakukan penghukuman, mungkin murid tersebut merasa sudah memberikan sudah membayar kesalahannya, jadi dia sudah tidak merasa berbuat salahnya sudah selesai gitu. Di kedepannya dia bisa kembali berbuat salah karena dia melakukan motivasinya itu dari luar gitu, bukan dari dalam diri sendiri. Oleh karena itu, dalam segitiga restitusi ini, guru memposisikan kontrol sebagai manajer yang membimbing murid menemukan kesalahannya, kemudian mereka meyakini lagi keyakinan kelas yang sudah mereka tulis, mereka sepakati, gitu. Kemudian timbul motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Oke, baik. Ini adalah contoh segitiga restitusi ketika kasus anak saya tidak melaksanakan piket. Ya, ada 3 hal yang ditanyakan. Yang pertama menanyakan sebentar. Oke, ini ada tahapan-tahapan segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga restitusi? Ada 3 tahapan. Ya. Ini suaranya kurang kedengeran ya, kurang kedengeran sebentar. Jadi ketika itu anak saya Alita
di kelas tidak melaksanakan piket, maka sebagai guru saya yang pertama kali melakukan tahapan pertama adalah menanyakan memvalidasi tindakan. Alita, betulkah? Nah, kemarin katanya Alita tidak melaksanakan piket, gitu. Jadi mengajak Ananda ini berbicara dari hati ke hati, kemudian kita ikut berempati. Oh, begitu alasannya, mencari alasannya. Kenapa, gitu kan? Setelah itu kita kembalikan, kan Alita sudah tahu keyakinan kelasnya. Ya Bu, gitu kan? Sudah Bu. Ini adalah segitiga restitusi untuk kasus tidak melaksanakan piket. Jadi ketika ada anak yang tidak melaksanakan, ini ada satu lagi kasusnya menendang teman. Nah itu ya. Oke, jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua tahapannya adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, gitu. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Tapi kamu udah tahu kan keyakinan kelas kita, gitu. Jadi mereka disadarkan kembali pada keyakinan masing-masing. Nah, dari beberapa kasus tadi kita berupaya menangani dengan cara segitiga restitusi, bukan dalam bentuk hukuman, bukan dalam bentuk konsekuensi, tapi dengan posisi sebagai control manager, kita mengembalikan, menyadarkan mereka pada keyakinan kelasnya, kemudian mengarahkan mereka untuk selalu memegang keyakinan tersebut secara kuat, baik pada saat sekarang maupun pada saat nanti setelah mereka dewasa. Jika keyakinan kelas itu atau keyakinan itu dipegang oleh mereka dari dasar hati mereka, otomatis dimanapun mereka berada, ada guru ataupun tidak ada guru, mereka akan memiliki motivasi dari dalam untuk melakukan keyakinan yang mereka yakini. Nah, sebenarnya kenapa sih kadang-kadang anak-anak itu di kelas melakukan pelanggaran atau melakukan sesuatu yang kadang-kadang tidak enak gitu kan, yang tidak bisa kita mengerti. Ternyata hal-hal pelanggaran tersebut, hal-hal yang mereka lakukan itu pasti memiliki alasan. Pasti ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Makanya mereka melakukan hal-hal tersebut. Nah, kebutuhan dasar apa saja sih yang dimiliki oleh manusia? Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ya, kadang-kadang sebagai murid atau sebagai manusia kita memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, tapi kebutuhan ini ternodai atau tidak ideal gitu.
sehingga kita melakukan atau murid-murid melakukan hal-hal yang agak menyimpang dari keyakinan gitu. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di kelas kadang-kadang kita menemukan anak-anak yang kurang kasih sayang. Mereka melakukan sesuatu yang yang mencoba mencari perhatian. Jadi kita menyebutnya anak ini mungkin mohon maaf bandel ya atau nakal. Sebenarnya bukan nakal, tapi ada satu kebutuhan dasar dari mereka yang tidak terpenuhi. Sebagai guru, kita mencoba mencari tahu ketika anak-anak ingin melakukan sesuatu yang di luar keyakinan yang disepakati, kita harus mencari tahu ini anak kenapa ya, kebutuhan dasar apa sih yang tidak terpenuhi oleh mereka. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Bosen Bu di kelas terus, maka dia lari-larian di dalam kelas atau apa gitu ya. Kemudian kebutuhan dasar kesenangan. Saya senangnya menari Bu, atau saya senangnya olahraga, main bola gitu. Sehingga mereka melakukan sesuatu hal yang melanggar gitu. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasarnya penguasaan atau power. Jadi karena dia merasa dia tidak punya kekuasaan, tidak punya power, tidak punya kelebihan, maka dia bereaksi dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran. Seperti itu. Nah, siswa senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Sehingga kita menyebutnya anak-anak ini bermasalah atau apa gitu. Nah, sebagai guru tentu bagaimana sih menangani anak-anak yang seperti ini? Yang pertama tadi kita harus mencoba memahami, menganalisis kebutuhan dasar apa sih yang mereka tidak terpenuhi. Dari situ kita bisa mencarikan solusi. Kemudian mengajak bicara, melakukan segitiga restitusi, dan selanjutnya melakukan pendekatan-pendekatan yang mengantarkan, yang membawa mereka pada hal-hal yang positif. Gitu. Dan hal positif yang berasal dari dalam diri mereka sendiri tentunya sifatnya lebih tahan lama atau jangka waktunya lebih panjang atau mungkin seumur hidup. Itulah bekal-bekal yang ingin kita tanamkan untuk anak-anak kita semuanya. Baik, Bapak Ibu Guru, demikianlah presentasi saya tentang banyak hal tadi ya sebenarnya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang belum dimengerti atau yang kurang berkenan gitu. Untuk selanjutnya saya kembalikan dulu ke moderator. Mungkin kita bisa berdiskusi setelah ini. Terima kasih. Iya, terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa dari Bu Cici ya. Tadi tidak terasa kita sudah menyimak begitu banyak informasi baru mungkin ya yang kita ketahui. Tidak terasa sudah 60 menit ya dari pertama kali Bu Cici membuka materi ini. Tentunya banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin disampaikan kepada Ibu Cici. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin satu penanya dulu ya Bu Cici ya, biar langsung dijawab. Silakan Bapak Ibu. Materinya bagi yang baru mungkin agak berat mungkin ya. Memang Bu Ima ini tidak cukup sekali sih, kita memang butuh berulang-ulang gitu kan. Kemudian mencerna, mengendapkan dulu dalam pikiran, kemudian mencerna, kemudian apa ya gitu kan. Dengan satu kali pertemuan seperti ini dengan ulasan yang mungkin tidak terlalu mendalam juga masih menimbulkan pertanyaan yang sangat banyak. Kemudian apalagi implementasinya mungkin di lapangan yang tentu butuh pengulangan-pengulangan, butuh latihan-latihan, dan memang semuanya itu membutuhkan proses. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya.
Iya, betul sekali ya. Justru di implementasinya ini yang sulit ya. Karena seperti segitiga yang tidak terputus, maka ketika satu sisi sudah dilakukan, kita akan kembali ke sisi berikutnya gitu ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan. Di sini tentunya ada banyak sekali yang ingin kita ketahui tentang apa itu segitiga restitusi, apa bedanya hukuman, kemudian konsekuensi gitu ya, motivasi intrinsik dan sebagainya. Ya, silakan ada yang bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu ya jika ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu, Bu Ya, Alia. mungkin sambil ya. Silakan yang mau bertanya. Raisa. Ada Bu, tanya Bu. Ya, siapa Bu Alia yang mau bertanya ya? Silakan Bu. Ya, ya Bu, untuk penerapan segitiga restitusi ini ya, apakah hanya dikhususkan untuk murid saja atau untuk semua warga sekolah ya, terutama untuk atasan atau untuk rekan sejawat juga atau gimana? Dan bagaimana cara agar atasan terus rekan sejawat juga bisa menerapkan segitiga ini gitu? Itu aja sih, terima kasih. Baik, itu pertanyaan dari Bu Alia, mungkin langsung ditanggapi saja ya Bu Cici ya. Silahkan Bu Cici, waktunya dipersilakan. Terima kasih Bu Ima, terima kasih Bu Alia. Segitiga restitusi yang tadi kita sudah bahas bersama tentunya memiliki nilai-nilai positif yang diharapkan memperbaiki keyakinan, kemudian memperbaiki motivasi yang mungkin awalnya kita melakukan suatu nilai-nilai kebajikan dari luar, motivasi dari luar, kemudian setelah segitiga restitusi diajak berbicara dari hati ke hati gitu, kemudian timbullah motivasi secara intrinsik yang tentunya lebih kuat dan bisa bertahan lama sampai dalam jangka waktu yang sangat panjang. Saya pikir Bu Alia tentu saja hal ini sangat layak dilakukan dalam hubungannya atasan dan bawahan, ya, dalam hubungannya atasan dan bawahan, atau mungkin tidak menutup kemungkinan mungkin teman kita, sahabat kita yang mungkin kok sahabat kita ini kelihatannya agak melenceng dari keyakinan atau nilai kebajikan, maka kita coba diajak berdiskusi, bukan untuk menyudutkan, tetapi untuk mengembalikan kesadaran sahabat kita tersebut atau bawahan kita kepada keyakinan yang sudah diyakini dari awal. Mungkin seperti itu Bu Alia. Bisa dipahami ya maksud jawaban saya? Atau mungkin ada pertanyaan lanjutan? Silakan Bu. Iya, silahkan bagi yang mau bertanya berikutnya. Saya Bu. Oh iya, silakan Pak Dudi ya, silakan Pak. Saya mewakili dari kaum Adam Bu. Oke. Tadi pembahasannya luar biasa sekali sampai saya bingung mau memilih yang mana. Banyak ya Pak ya. Saking banyaknya. Tadi itu pembahasan pertama tentang kontrol itu Bu. Ada kontrol 1, kontrol 2, banyak sekali. Sebenarnya mana sih yang posisi kontrol mana sih yang terbaik untuk diterapkan di sekolah kita gitu Bu. Karena mengingat yaitu saking banyaknya dan kita pun bingung memilah mana yang terbaik sebenarnya untuk diterapkan di sekolah kita. Kira-kira seperti itu Bu. Ya baik, terima kasih Pak Dudi atas pertanyaannya ya. Jadi posisi kontrol mana sih yang paling tepat yang bisa diterapkan di sekolah kita gitu ya. Baik, silakan Bu Cici untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Dudi. Baik, terima kasih Pak Dudi.
tadi kita sudah membahas ada banyak katanya posisi kontrol ya, ada 5 dan sebelum saya jawab, saya mau bertanya dulu nih ke Pak Dudi. Pak Dudi pernah dalam posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum pernah, atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman mungkin, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Yang mana yang pernah Pak Dudi lakukan? Saya lebih condong pada posisi sebagai teman sih. Oh gitu ya. Karena menganggap, ya. Ya oke. Baik, posisi sebagai teman ya mungkin dengan posisi sebagai teman kita berupaya atau menginginkan ya ada kedekatan antara murid dan guru gitu. Tapi sebenarnya dalam posisi sebagai teman juga nanti ada akibatnya ketika kita tidak ada, mereka jadi tidak semangat melakukan suatu kebajikan atau nilai-nilai keyakinan yang mereka yakini ya. Kemudian ketika mereka dihadapkan pada masalah, mereka tidak bisa mengambil solusi gitu ya, karena kita pengennya, kalau misalkan aku pengennya berbuat baiknya kalau ada Pak Dudi aja gitu. Pak Dudi mah seru, suka sulap gitu kan, atau suka nyanyi yang apalah gitu. Kalau berkata yang sebenarnya sih. Kalau giliran Bu Cici yang ngajak, males gitu kan, gitu. Jadi ketika posisi kita sebagai teman, kita tidak mengembalikan mereka pada keyakinan yang sebenarnya, tidak menanamkan pada diri mereka, ini loh keyakinan yang harus kalian lakukan, harus menghormati guru, gitu kan, kemudian menghargai, seperti itu, menghargai teman. Jadi mau ada Pak Dudi, nggak ada Pak Dudi, mau gurunya yang siapapun yang ngajar, dia tetap hormat, gitu, menghormati dan merasa asik belajarnya. Jadi posisi yang terbaik, memang posisi kontrol yang terbaik adalah posisi manajer. Karena kita sebagai guru memfasilitasi, mengarahkan, membimbing anak-anak ini kembali pada keyakinan mereka. Seperti itu Pak Dudi. Cukup Pak Dudi. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, iya, mudah-mudahan terjawab Pak Dudi ya. Bu Ima, sebelum pertanyaan yang selanjutnya saya ingin mengeksplor refleksi dari teman-teman selama ini mungkin ya, berbagi pengalaman sebelum materi saya sampaikan di malam hari ini. Sebenarnya apa sih gitu kan? Apa sih yang teman-teman guru lakukan di kelas selama ini gitu, dan atau mungkin mereka Bapak Ibu guru bisa berbagi pemahaman awal dan pemahaman akhir setelah malam ini saya memberikan sekilas saja sebenarnya, belum terlalu mendalam. Tapi setelah pemaparan tadi, refleksinya kira-kira apa sih gitu yang baru yang dirasakan. Boleh silakan Bu Ima, ditunjuk aja Bu Ima tuh yang ngantuk tuh Bu Evi. Iya, baik, tadi kita sudah mendapatkan banyak paparan ya Bapak Ibu mengenai budaya positif. Tentunya ada perubahan paradigma dalam cara berpikir kita selama ini mungkin ya. Mungkin saya sendiri yang selama ini menganggap bahwa kita tuh biasanya memberikan ada reward, ada punishment gitu ya. Anak-anak yang melanggar kita kasih punishment, anak-anak yang udah nurut-nurut kita kasih reward. Tapi ternyata setelah mempelajari ini kita tahu bahwa hal itu ternyata sama tidak baiknya, karena yang timbul dalam diri anak-anak adalah motivasi yang bukan dari dalam diri sendiri ya, melainkan motivasi ekstrinsik gitu ya. Nah mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menyampaikan, kira-kira ada perubahan paradigma baru apa yang terjadi dengan berpikir Bapak Ibu setelah mendapatkan pencerahan ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Cici barusan. Mungkin ada yang mau menyampaikan refleksi dari Bapak Ibu yang hadir hari ini. Bu Rista mungkin atau Bu Tuti, silahkan untuk menyampaikan refleksinya ya mengenai apa yang sudah kita
dengarkan mengenai segitiga restitusi dan budaya positif. Bu Tuti tadi yang sudah siap ngomong. Iya, atau Pak Dudi juga nggak apa-apa mewakili kaum Adam lagi. Apa-apa. Mewakili kaum Adam. Mal. Ya, silakan Bu Evi. Ya, mangga. Lebih ke sharing ya Bu Imal. Mohon maaf. Ya, mangga Bu. Dan terima kasih sebelumnya, terima kasih sudah ada pertemuan Zoom pada malam hari ini. Jujur tadi baru menyimak ya segitiga restitusi dan merasa tersentil gitu ya Bu Cici ya. Merasa tersentil karena ya seperti yang Bu Imal tadi sampaikan, betul di kelas saya menerapkan adanya reward, ada punishment gitu supaya anak-anak menyadari kesalahannya di mana ternyata kan ternyata bukan seperti itu gitu ya. Jadi mungkin untuk pertanyaan selanjutnya masih banyak yang ingin ditanyakan, mungkin akan lebih jelas ketika bertatap muka langsung bersama Ibu narasumber. Jadi intinya ya materi malam ini sangat menarik. Baru kali ini gitu ya, baru pertama kali saya dapatkan. Mungkin untuk implementasinya memang sedikit sulit ya, karena butuh proses. Karena kita juga punya kebiasaan cara mengajar, setiap guru itu kan punya caranya masing-masing gitu ya. Jadi mungkin intinya tadi merasa sangat tersentil gitu ya Bu Imal ya. Mungkin juga harus banyak kontrol diri terutama karena memang masih terbiasa terbawa emosi gitu ya ketika anak-anak melakukan kesalahan. Padahal kan harusnya kita itu sebagai manajer gitu ya Bu Cici ya tadi, karena kontrol terbaiknya sebagai manajer gitu ya. Intinya itu sih Bu Cici. Ada yang bisa menambahkan? Ada lagi yang tersentil selain saya gitu? Boleh. Terima kasih Bu Evi pengalamannya. Mungkin nanti lebih intens lagi bertanya langsung kepada Ibu narasumber, karena kalau ditanyakan semuanya pada malam hari ini nggak akan cukup waktunya. Sayang kuota juga Bu Evi ya. Sayang kuota. Harus ada intinya kita jadi ada perubahan baru ya, pemahaman baru mengenai pemberian reward dan punishment ini yang selama ini mungkin selalu kita lakukan gitu. Ya, saya kembalikan lagi kepada Bu Cici selanjutnya seperti apa gitu ya materi yang akan disampaikan. Baik Bu Imal, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan refleksi, sudah menyampaikan pertanyaan. Saya yakin tidak cukup hanya dalam pertemuan sekilas ini, kita butuh pertemuan lanjutan, diskusi lebih intens mungkin, apalagi untuk aplikasi di lapangan sehari-hari di dalam kelas kita. Dan tentu saja kita tidak bisa belajar sampai di sini saja. Kita butuh menggali lagi, ternyata untuk menjadi guru itu, untuk menjadi orang tua bukan hanya jadi guru, tidak cukup dengan ilmu yang kita dapatkan selama ini. Kita masih membutuhkan banyak hal untuk dipelajari sebagai bekal kita sebagai guru. Ini saya sebagai ingat diri sendiri aja sih, ternyata saya masih sangat jauh dari kata benar untuk menjadi seorang guru. Tapi hal ini tentu saja bisa kita kelola sebagai motivasi untuk belajar lebih banyak lagi, bukan untuk jadi pengen mundur nih jadi guru gitu kan. Kapan ya pensiun? Curhat. Jadi memang demikian ya Bapak Ibu. Kalau kita kembali ke pemahaman tentang filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu sejatinya atau pendidik itu sejatinya nggak bisa memaksakan membentuk anak-anak menjadi sesuatu, tapi kita hanya bisa mengontrol mereka, mengarahkan mereka sehingga mereka bisa menemukan dirinya sendiri.
Jadi guru itu tidak punya kontrol apapun sebenarnya, tapi fungsi guru adalah mengarahkan anak-anak sesuai kodratnya sehingga mereka bisa mencapai kebahagiaan. Jadi tujuan akhir dari pendidikan adalah kebahagiaan dan keselamatan, seperti itu. Jadi panjang sekali ya, dan perlu penelaahan lebih dalam lagi. Mengingat waktu di malam ini mungkin sudah sudah cukup larut ya Bu Ina ya, sudah lama juga. Mungkin kita akhiri saja pertemuan pertama tentang disiplin positif ini atau budaya positif ini. Tentu saja ini bukan hal terakhir yang kita pelajari, tetapi memang masih banyak yang harus kita pelajari, bukan oleh Bapak Ibu saja, tetapi terutama dari diri saya sendiri. Jadi ketika saya menyampaikan materi ini pun tentu saja saya juga belum seperti ini, gitu. Tapi saya berproses ingin sekali seperti ini. Dan mudah-mudahan hal ini menjadi cita-cita kita semua sebagai guru atau pendidik, ya, guru atau pendidik yang akan mengantarkan anak-anak kita tidak hanya dalam jangka waktu 6 tahun sampai mereka lulus kelas 6, tapi memberikan efek yang signifikan di masa depan mereka nanti. Itu aja mungkin Bu Imal dari saya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu guru yang berkenan menghadiri acara diseminasi hari ini, di malam hari ini. Mohon maaf jika ada banyak sekali hal-hal yang kurang berkenan atau hal kekurangan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pembelajaran untuk diri saya sendiri dan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu Cici yang sudah memaparkan materi tentang budaya positif. Juga Bapak Ibu yang sudah setia ya mengikuti pemaparan dari Bu Cici ya, dari tadi kita 7:30 sampai sekarang hampir jam 9 ya, luar biasa, tidak terasa. Insya Allah banyak sekali manfaat yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini ya. Semoga tetap bersemangat untuk pendidikan kita gitu ya. Guru bergerak, pendidikan maju gitu ya, seperti itu motonya. Baik, Bapak Ibu semua, mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih terutama kepada Ibu narasumber kita pada malam hari ini ya. Dari saya sebagai moderator, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mau foto dulu? Boleh? Mana senyum manisnya? Salam sehat, salam bahagia, salam selamat. Terima kasih teman-teman. Sama-sama Bu Cici, materinya menarik sekali. Bisa dilanjutkan ya? Bisa aja Pak.